Salah satu dari keuntungan belajar online adalah fleksibilitas, itu benar sekali. Kemudian juga tapi kendalanya juga ada banyak, terutama kendala teknologi. Banyak yang mengatakan bahwa dari respon Anda, jaringan internet itu kemudian menjadikannya tidak stabil. Seseorang dari grup chat mengatakan listening menjadi tidak maksimal karena internet. Ini mungkin sesuatu nanti yang bisa Anda lakukan di kelas Anda mengenai listening ini, supaya kemudian bisa berjalan dengan semestinya atau dengan lebih baik. Baik, saya akan langsung saja karena waktu. Untuk bisa efektif, I'm so sorry. Right. Untuk bisa efektif belajar bahasa Inggris online, ada 5 hal berdasarkan observasi dan pengalaman saya mengajar yang harus kemudian dipersiapkan. Yang poin 1 dan poin 2 adalah sebelum course, ya, persiapan sebelum course. Dan yang poin 3, 4, dan 5 adalah best practices yang sebaiknya dilakukan saat menjalankan online learning. Jadi 5 poin ini nomor 1 dan nomor 2, sesuatu yang harus kita pertimbangkan sebelum course, dan yang 3, 4, 5 adalah best practices pada saat menjalankan course supaya belajar kita lebih sukses. Selama 45 menit kemudian, mungkin sekarang sudah 40 menit tersisa, kita akan satu-satu mencoba melihat 5 poin ini, apa saja inti dari atau isi dari 5 poin ini yang bisa kita praktekkan saat mau menjalankan online learning, bahkan atau mungkin sebelum menjalankan online learning. Baik, kita masuk ke poin pertama, yaitu kenali kebutuhan Anda. Jadi, jika Anda saat ini sedang mempertimbangkan mau ikutan online learning, ini adalah yang penting sekali dan menjadi starting point untuk kita bisa belajar efektif. Baik. Yang pertama adalah, oke. Sebelumnya, coba kenalan dulu dengan jenis online learning. Di sini yang ingin saya fokuskan adalah jenis online learning dalam bentuk interaksi. Karena ada banyak lagi istilah yang kemudian membreakdown atau membagi tipe-tipe online learning. Yang ingin saya fokuskan di sini adalah interaksi guru siswa juga waktu. Jadi dari segi interaksi dan waktu. Yang pertama adalah synchronous atau real-time learning. Belajar tatap muka. Jadi ini online learning tapi tetap ada face-to-face online. Contohnya adalah yang dilakukan British Council sekarang. Mereka punya kelas namanya My Class. Sistemnya sistem booking. Jadi fleksibilitasnya di booking. Kita bisa booking kelas, kemudian kita bisa masuk kelas kapan saja. Hanya kelemahannya kita tidak, karena kelasnya topikal, kita kadang-kadang nggak bisa milih yang kita mau karena sudah terburu penuh, ya. Ini adalah synchronous. Ini online, face to face, tapi online tapi face to face, ya. Yang kedua adalah asynchronous. Ini bukan real time. Jadi tidak ada tatap muka. Siswa belajar sesuai dengan kecepatannya. Kalau mau slow, kalau mau fast. Hanya dalam seminggu misalnya harus menyelesaikan 1 modul. Dalam 3 minggu misalnya ada 3 modul, dan yang setiap modul harus diharapkan selesai setiap minggunya. Tapi dalam 1 minggu itu mungkin alokasi waktunya 4 jam untuk 1 modul. 4 jam ini bisa selesai 2 jam hari Senin, 2 jam hari Sabtu, 3, atau mungkin mau 4 jam hari Sabtu, terserah. Mau belajar malam, mau belajar sore, silakan. Contohnya adalah FutureLearn dan Coursera. Kedua platform ini menyelenggarakan asynchronous learning.
Di sini nggak ada tatap muka kelas, semua berjalan modul, komunikasi hanya dengan peserta yang lain yang jumlahnya bisa ribuan, karena biasanya ini gratis. Jadi guru itu tidak hanya memoderator forum. Mungkin kalau Anda pernah ikutan Future Learn, tahu bagaimana rasanya ya. Feedback itu kita dapatkan dari siswa saja, dari rekan yang sedang belajar. Guru hanya memberikan feedback 1-2 kali atau hanya mengarahkan saja apa yang pembicaraan atau diskusi di forum, feedback dari rekan yang sesama belajar, kalau salah diarahkan begitu saja. Jadi ada beberapa English course yang menyelenggarakan asynchronous di Future Learn dan Coursera. Itu nanti kalau mau bisa dicek. Kemudian ini yang sekarang banyak dipraktikkan juga oleh banyak sekolah, yaitu kombinasi synchronous dan asynchronous. Saya menyebutnya kelas hybrid. Jadi ada kelas tatap muka, tapi ada juga tugas offline. Jadi coursebook itu bisa jadi dibagi untuk offline dan untuk online. Biasanya yang dikerjakan sebelum kelas tatap muka itu adalah persiapan untuk kelas tatap muka. Contohnya adalah di sini Wall Street. Barangkali kalau yang familiar dengan cara belajar Wall Street itu sangat independen sekali. Jadi mereka baru tatap muka dengan guru sesudah mereka mencapai gateway tertentu, baru ketemu dengan guru atau masuk kelas. Kenapa ini saya angkat? Karena berkaitan terutama bagi mereka yang mau atau sedang saat ini mempertimbangkan untuk mengambil online course, mana yang cocok buat saya. Saya sukanya belajar tatap muka, berarti mungkin cari sekolah yang banyak tatap muka. Kalau saya, kerja saya shift-shiftan, kadang-kadang nggak jelas waktunya, maka mungkin yang cocoknya adalah asynchronous. Kalau misalnya yang saya kayaknya lebih cocoknya yang kombinasi synchronous dan asynchronous. Karena saya masih pengen ketemu tatap muka, tapi saya juga kepingin belajar sendiri. Jadi silakan nanti pada saat memilih online course ini jadi pertimbangan. Ini sesuatu yang harus ditanyakan kepada para student advisor-nya ya. Baik, sebentar. Saya mau mengecek sesuatu dulu. Oke. Berikutnya adalah yang harus kita kenali dulu sebelum kita masuk atau memutuskan untuk online mengambil English course. Ini berlaku online atau offline sebetulnya, tapi akan menjadi sangat signifikan untuk kelas online. Kenapa? Karena yaitu tadi banyak sekali tantangan halangan yang berlangsung di kelas online yang kemudian membuat kita, saya harus memaksimalkan waktu dan kesempatan saya harus lebih efektif. Jadi kemudian yang perlu Anda lakukan berikut ini akan membantu Anda untuk menjadi lebih efektif dalam belajar. Baik. Baik, ini saya lupa ini hanyalah gambaran kelas synchronous dan asynchronous saja. Jadi sebelum kelas tatap muka itu biasanya ada aktivitas belajar yang yang sebetulnya adalah kelas aktivitas belajar sendiri, bisa juga dalam grup. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekarang adalah pengajar dan kemudian tertarik untuk melakukan konsep kombinasi ini, bisa siswanya digrupkan untuk melakukan aktivitas asynchronous dulu. Jadi dikasih tugas, mungkin reading, mungkin listening, mungkin vocabulary building, mungkin grammar analysis dengan self-guided discovery approach. Baru kemudian ketika kelas tatap muka, itu adalah saatnya membahas jawaban sembari kemudian menggali kesulitan-kesulitan yang ditemukan oleh siswa. Jadi kelas tatap muka itu benar-benar untuk penyelesaian masalah. Apa yang terjadi ketika reading, saya kesulitannya, oke, ini cara untuk mengatasinya. Itu dibahas di kelas tatap muka. Tetapi aktivitas reading dan listeningnya sendiri itu dilakukan di
rumah atau di offline. Kemudian nanti sesudah kelas tatap muka mereka bisa melakukan lagi aktivitas yang sama untuk mengulang, untuk kemudian melatih tips dan trik atau strategi reading dan listening mereka. Di kelas tatap muka juga itu mereka melakukan banyak sekali aktivitas speaking. Yang menarik dan buat saya karena saya sangat suka dengan sistem ini adalah kesempatan untuk speaking di kelas tatap muka banyak, karena individual work seperti reading dan listening itu sudah dilakukan sebelumnya. Di kelas tatap muka sesudah klarifikasi dan mungkin sesudah klarifikasi grammar atau sesudah language presentation, sesudah menjelaskan teori grammar, itu bisa melakukan speaking activity, melatih speaking activity yang melatih practicing language focus yang tadi dipelajari. Sistem ini membuka sangat besar kesempatan untuk speaking ketika tatap muka. Interaksi di kelas semuanya dalam bahasa Inggris, sedang mendiskusikan jawaban soal yang dilakukan sebelum kelas pun itu dalam bahasa Inggris. Jadi fluency sangat didukung di sini dalam sistem kombinasi ini. Fokus di kelas tatap muka itu untuk productive skills atau seperti writing dan speaking. Diskusi sangat di-encourage di kelas ini, dan ini juga kesempatan bagi guru untuk memberikan feedback. Ya, memberikan feedback. Kita akan bicara lebih banyak mengenai feedback di kesempatan yang lain. Tapi kelas tatap muka ini karena fokusnya adalah, karena seperti saya katakan tadi, individual activity seperti reading, listening, atau mungkin mengerjakan worksheet-nya sudah selesai, jadi di kelas tatap muka ini saatnya menjelaskan untuk mengklarifikasi masalah. Ya, baik. Jika memang ini tertarik, bagi beberapa bapak dan ibu yang sekarang sedang mengajar, ini mungkin bisa dipertimbangkan menjadi sebuah pendekatan yang bisa dilakukan di kelas Anda saat ini. Nah, apalagi sih yang harus kita kenali sebelum kembali ke yang mau online learning ya? Kenali kebutuhanmu. Butuh bahasa Inggris, general English, butuh exam prep seperti IELTS, atau mungkin academic writing, academic English. Apa kebutuhan saya? Saya tidak akan panjang lebar di sini. Ini hanya saya ingin menyampaikan sesuatu yang untuk diperhatikan bagi Anda para mahasiswa. Saya melihat tadi ada fresh graduate, juga ada siswa SMA yang mungkin sedang mempertimbangkan untuk mengambil exam prep. Exam prep ini ada misalnya mungkin IELTS atau TOEFL. Kalau Anda siswa SMA yang mungkin tadi ada yang baru kelas 12 ya, kelas 12 berarti baru naik. Mungkin baru butuh IELTS-nya tahun depan, nggak usah buru-buru ngambil IELTS sekarang, general English aja dulu, karena IELTS itu nanti ada masa expire-nya, lebih baik perkuat dulu general English-nya. Tapi kalau misalnya mau ambil tesnya 3 bulan ke depan, harus buru-buru ambil kelas IELTS ya. Exam prep ini kayak bimbel kalau saya ngelihatnya. Dia lebih seperti mempersiapkan diri untuk lulus tes. Ya, kayak mau lulus katakanlah ujian masuk perguruan tinggi. Banyak sekali testing skill di sini selain developing skills area seperti reading, writing, dan sebagainya, tapi juga ada fokus pada testing skill, gimana caranya menjawab soal. Kalau misalnya sekarang tes lesnya, baru ambil tesnya tahun depan misalnya, itu biasanya udah lupa. Jadi ini juga sesuatu yang harus dipertimbangkan mengenai kebutuhan tadi. Lebih baik sekarang ambil dulu general English misalnya, atau English for specific purposes, atau bahkan mungkin ambil dulu academic writing atau academic English. Baru nanti menjelang tes 3 bulan, 6 bulan, 3 bulan mau menjelang tes, ambil exam prep-nya. Ya. Ini yang saya ingin highlight, kenapa? Karena banyak sekali orang yang terburu-buru ingin mengambil kelas exam prep padahal ujiannya masih lama ya. Jadi lebih baik perkuat dulu bahasa Inggrisnya secara general, baru kemudian ambil exam prep.
Nah, kalau sudah tahu kebutuhan bahasa Inggris macam apa yang memang dibutuhkan saat ini berdasarkan barangkali situasi kerja, rencana masa depan, dan selanjutnya, kemudian kita melihat SWOT analysis, dan ini adalah yang paling penting dari 3 step mengenali kebutuhanmu ini. Kita harus tahu sebagai orang yang mau ngambil online course, dan juga ini untuk para guru juga bisa jadi pegangan untuk bisa membantu siswanya adalah untuk mengenali kelemahan dan kekurangan siswanya. Apakah saya lemah di reading, listening, speaking, and writing? Nah, ini kita tidak bisa kemudian kalau misalnya saya lemah di reading semua, jadi saya benar-benar parah membacanya, tidak. Ini kemudian yang menjadi sangat penting. Oke, sesudah kita menganalisis diri kita, saya kalau reading kayaknya itu adalah kelemahan saya. Jangan dulu terburu-buru mengatakan bahwa readingnya parah. Kita lihat dulu soft skills-nya. Kalau misalnya jika kita ingin lebih efektif developing skills kita harus tahu sebetulnya kelemahan kita ada di area mana persisnya untuk reading, area mana persisnya untuk listening, untuk speaking di mana, untuk writing di mana. Saya ambil contoh, mungkin reading untuk main idea-nya sudah oke, tapi mungkin untuk detailed information-nya masih lemah. Nah, itulah yang kemudian akan menjadi fokus utama selama online course Anda. Tentu, saya tidak mengatakan bahwa main idea-nya nggak usah dilatih juga, tidak. Tapi itu ada reading for detailed information, skill-nya yang skills yang di-develop adalah skills untuk reading for detailed information. Untuk speaking misalnya, jika lemahnya adalah di masalah rhythm and intonation, mungkin kalau ngomong intonation-nya flat kayak robot gitu ya, maka itulah yang kemudian jadi fokus perhatiannya. Kalau masalahnya di sounds, mungkin tidak bisa dengan baik mengucapkan beberapa konsonan, itu kemudian akan menjadi fokusnya. Banyak saya melihat murid atau orang yang sudah fluent, jadi sudah lancar ngomong bahasa Inggrisnya. Tapi itu tidak berarti kemudian speaking-nya sudah baik, masih ada yang harus ditingkatkan. Fluent itu bukan satu-satunya measurement ya, tanda bahwa speaking sudah oke. Intonation juga perlu, karena intonasi, rhythm dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia berbeda. Kalau nanti ikut kelas IELTS, di kelas IELTS rhythm dan intonation itu itu jadi bagian yang di-assess. Kalau misalnya di writing, apa kelemahannya? Mungkin di ideas, di structure. Kalau misalnya structure itu kaitannya dengan grammar juga. Maka itulah yang kemudiannya menjadi fokus. Penting untuk tahu persis di bagian mana di skills ini kita yang masih harus diperbaiki. Untuk apa? Supaya kita juga fokusnya ke sana, belajar kita juga alokasi waktunya lebih banyak ke sana, dan kemudian kembali ke title dari webinar ini, kita bisa efektif developing skills dalam bahasa Inggris kita. Dari mana kita bisa tahu kelemahan kita dan kekuatan kita secara detail? Pertama, individual needs analysis tadi. Saya kayaknya di reading. Oke. Kita harus cross-check dengan tes yang bisa memberikan measurement yang lebih scientific atau yang lebih bisa diandalkan, lebih reliable dan lebih valid ya. Baik. Kita bisa mendapatkan informasi itu dari placement test. Kita bisa mendapatkan tes itu dari diagnostic testing. Kalau Anda berencana untuk masuk atau join sebuah online course, itu biasanya ada placement test. Itu bisa secara global menunjukkan kemampuan bahasa Inggris Anda ada di mana.
Salah satu yang baik yang menurut saya placement test yang memberikan informasi yang cukup ekstensif adalah VEPT. Kita akan lihat itu sebentar lagi. Kalau Anda ingin tahu di mana kelemahan Anda, jika Anda tertarik untuk mengambil IELTS dan ingin tahu di mana kelemahan dan kekuatan Anda supaya bisa menjawab soal IELTS dengan lebih baik, ambil diagnostic testing. Diagnostic testing IELTS bisa memberikan informasi kepada kita, di mana area mana yang kita masih harus diperbaiki. Di kelas IELTS di UIG itu hari pertama tes course exam prep IELTS di UIG itu adalah diagnostic testing. Jadi kalau Anda misalnya ikut kelas di UIG, hari pertama di diagnostik, kemudian hari berikutnya diskusi dengan guru tentang strength dan weaknesses itu. Selain itu, Anda juga bisa mendapat informasi mengenai strengths and weaknesses Anda itu dari interview dengan academic staff atau teacher. Biasanya interview dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil placement test. Kadang-kadang speaking itu agak terganggu karena teknologi, jadi tidak terekam suaranya, jadi dilakukan interview juga. Saya ingin menunjukkan contoh report VEPT. Ini VEPT ini adalah tes yang akan Anda dapatkan secara gratis dari UIG. Kalau Anda mengambil report ini, atau mengambil placement test ini, Anda akan mendapatkan report seperti ini. Mungkin beberapa di antara Anda sudah ada yang pernah melakukan tes ini dan cukup familiar dengan score report ini. VEPT atau Versant English Placement Test ini dibuat oleh Pearson. Yang membuatnya berbeda dengan banyak placement test yang lain adalah Anda tidak cuma dapat scores. Mungkin di tempat lain, Anda cuma dapat scores, kemudian ditempatkan, level Anda pre-intermediate. Scores Anda sekian, level Anda itu adalah elementary. Hasil dari VEPT, yang merupakan nilai lebih dari VEPT adalah ada deskriptor tentang kapabilitas Anda saat ini, yang menunjukkan bahwa ini yang Anda bisa sekarang, dan buat guru yang menginterpretasi hasil ini kemudian bisa melihat, ini yang harus di-develop. Ya. Selain itu, VEPT juga memberikan saran atau suggestion. Bisa Anda lihat di screen, di paling bawah walaupun terpotong, mohon maaf. Ini adalah to improve candidate this level should, ini adalah suggestion, recommendation. Apa yang bisa Anda lakukan untuk improve? Jadi cukup ekstensif, selain juga menunjukkan chart seperti ini, ya, bar chart seperti ini, juga memberikan deskripsi dan saran. Sehingga Anda tahu kurang lebih, saya ada di sini, ini saya yang bisa, jadi apalagi sih yang harus saya lakukan. Untuk lebih jauh menerjemahkan hasil ini, dan kemudian nanti menerjemahkannya ke menerjemahkannya ke rencana atau target belajar Anda atau study plan Anda, itu memang membutuhkan bantuan guru. Ya, kalau Anda seorang guru, mungkin Anda bisa kemudian menginterpretasikan deskripsi dan hasil ini, kemudian merencanakan sendiri, saya harus belajar apa untuk apa yang harus saya lakukan dengan reading saya, lemah saya di sini, itu Anda bisa lakukan sendiri. Mohon maaf Ibu Lulu untuk di-mute. Mohon maaf Ibu Lulu untuk di-mute. Terima kasih. Baik. Baik. Kalau kita lihat dari hasil VEPT ini adalah VEPT murid saya di Cina. Kita bisa melihat dari charts ini bahwa dengan segera, karena ini informasi yang visual, bahwa yang kelemahan murid saya ada di speaking dan listening, terutama di listening. Kalau kita lihat deskripsinya di sini, dikatakan candidate generally follows the main points of discussion, provided speech is clear, but will miss some details. Jadi dia lemah di listening for detail,
selanjutnya di kelas, memang itu yang menjadi kelemahan dia. Listening memang dia sangat lemah, dan kalau dia harus mendengarkan, karena yang saya ajar adalah academic English, jadi audionya atau materinya adalah listening listening materials yang banyaknya berbentuk academic lecture atau kuliah perkuliahan, ya, materi perkuliahan atau seminar yang panjang-panjang 10 menitan, ya, 10 menitan, itu tengah-tengah dia pasti lost karena dia memang kurang konsentrasi. Selain itu juga karena memang masalah vocabulary yang belum sampai untuk belajar academic English for academic setting. Di sini memang dilihatkan juga untuk readingnya, ya. Topics yang dia bisa saat ini pahami adalah everyday topics, ya, at functional pace. Reading, writing itu biasanya reflektif, ya, reflektif. Overall-nya dikatakan bahwa dia untuk part lain yang dia masih harus improve adalah pronunciation. Speaking-nya bagus dalam artian fluent, cukup fluent, tapi intonasinya sangat flat, sangat dipengaruhi oleh logat Cina. Termasuk juga produksi sounds-nya itu sangat dipengaruhi oleh logat Cina, sehingga kadang-kadang agak susah dipahami. Tapi dia bisa ngomong tanpa terputus, ya. Hanya kita agak susah dulu. Kalau tidak terbiasa mendengarkan, agak susah mengikuti. Itu kemudian yang menjadi area of development-nya dia, yang kemudian menjadi target dia untuk di development. Listening dan speaking fokus utama. Untuk writing itu lebih ke akurasi, dan kemudian fokus dia adalah untuk menggunakan advanced vocabulary and advanced grammar. Dari hasil ini kemudian jadi apa? Oke, saya mau skip ini karena hampir sama. Dari hasil ini kemudian itu jadi study plan dan target. Saya mau kasih lihat prioritasnya dia. Prioritas dia selama belajar adalah urutannya seperti ini. Jadi alokasi waktunya banyak listening, banyak sekali saya kasih practice untuk listening, terutama untuk detail. Speaking juga, lalu reading dan writing. Reading itu saya fokuskan dia untuk lebih banyak baca academic journal supaya terbiasa. Ternyata saya pelajari siswa Cina tidak terbiasa belajar academic journal walaupun lulus mahasiswa, ya. Ada yang tidak paham abstrak malah. Jadi intermezzo saja, tapi itu pelajaran menarik buat saya. Jadi fokusnya dia di situ. Writing-nya dia saya minta untuk memastikan bahwa setiap dia menulis, dia memasukkan atau include more advanced vocabulary dan grammar. Juga struktur dia masih simple sentences, jadi itu yang kemudian jadi fokus development-nya dia. Kurang lebih plan-nya adalah seperti ini. Ini saya jadikan sampel. 2 minggu sekali dia practice listening for details. Nah, bagi para guru nih yang sekarang ada di sini, masa dia kasih langsung listening aja? Tidak. Di kelas kita belajar strategi. Karena sistem e-learning yang dilakukan di sekolah di Cina tempat saya mengajar itu menggunakan flipped class yang prinsipnya sama dengan kombinasi asynchronous dan synchronous, tatap muka dan non-tatap muka. Jadi di kelas tatap muka saya ajarkan, oke, ini adalah teknik atau strategi untuk listening. Ini adalah strategi untuk reading. Dilatihkan di kelas di awal-awal pertemuan. Kemudian mereka banyak melakukannya di luar kelas, di non-tatap muka. Jadi pelan-pelan si reading dan listening ini dialihkan ke kelas non-tatap muka, kemudian mereka berlatih sendiri. Ketika mereka punya masalah, itu dibawa ke kelas untuk dibahas.
kita kemudian berdiskusi, ada feedback dari rekan, kemudian feedback dari saya. Juga saya melakukan one-on-one feedback, karena setiap murid itu kan individual ya. Dan kemudian dari situ ada latihan selanjutnya, mengulang lagi. Jadi kalau menurut Scott Thornberry, jika Anda pengajar mungkin kenal dengan nama Scott Thornberry, dia legend aja di dunia ESL. Repetition is good. Mengulang aktivitas yang sama itu untuk konsolidasi it's good. Jadi para siswa di sini atau calon siswa, kalau misalnya diminta untuk mengulang, jangan kesel. That's for your own good, ya. That's for your own good. Aktivitas repeating itu untuk konsolidasi. Dalam bahasa kelas ESL sangat di-encourage sekali siswa mengulang apa yang dilakukan. Nah, kelas asynchronous, kombinasi synchronous dan asynchronous itu memberikan peluang untuk melakukan repetisi aktivitas yang sama, tapi mungkin teksnya berbeda. Ya, atau mungkin tetap teks yang sama tapi aim-nya atau targetnya berbeda. Okay, so this is example of study plan and target. Saya ingin tekankan pada semua rekan di sini, punya study plan dan punya target itu adalah prinsip semua online learning. Bahkan mungkin prinsip belajar mau online mau offline. Tapi lebih penting lagi adalah untuk online learning, karena itu tadi kita tingkat independensi online learning itu tinggi. Itu harus diakui. Tadi saya membaca di chat box, harus belajar sendiri, jadi nggak ngerti. Well, that's the nature. Belajar online learning itu tingkat independensinya lebih tinggi daripada belajar offline. Itu juga yang memang oleh para guru juga harus kemudian dijadikan pertimbangan supaya bagaimana kita bersiasat menolong mereka pada saat mereka offline. Baik, satu hal lagi pentingnya untuk punya study plan dan target itu untuk motivasi. Target cukup kecil-kecil saja tapi achievable. Kalau misalnya ada yang familiar dengan SMART objectives, salah satunya adalah SM, specific, measurable, achievable, time bound. Jadi A-nya achievable, jadi harus achievable, jangan langsung banyak. Mungkin 2 minggu, oke, targetnya pronunciation dulu. Habis 2 minggu, target pronunciation-nya pindah ke yang lain. Jadi jangan langsung bikin target banyak-banyak, tapi achievable. Beri time limit. Di sini saya tidak beri time limit karena memang program ini berlangsung 5 minggu untuk first term-nya. Jadi ini adalah kegiatan dia untuk selama 5 minggu pertama. Ini dilakukan secara rutin. Berikutnya kemudian sesudah study plan dan target, lalu selanjutnya apa? Seperti saya katakan tadi, 2 prinsip pertama untuk bisa belajar efektif online learning itu adalah 1, kenali kebutuhanmu, ya kan? Yang kedua, harus punya target, harus punya plan, targetnya harus achievable, harus spesifik, ya, harus ada deadline. Deadline-nya cukup end of the course aja lah, ya. Jadi nggak usah, kalau misalnya memang nggak mau per minggu, cukup end of the course saja bisa. Selain itu juga harus menyediakan waktu ekstra untuk belajar. Kalau misalnya mengikuti kelas asynchronous, itu biasanya si penyelenggara akan memberikan kira-kira time frame untuk belajar setiap minggunya berapa jam. 4 jam misalnya per minggu, ya kan, 4 jam. Dan itu untuk harus mencakup semua modul. Semua modul itu harus selesai dalam misalnya 1 minggu. Modul 1 itu misalnya. Untuk asynchronous dan synchronous, kelas tatap muka mungkin berlangsung selama 1,5 jam. Jadi kalau misalnya rata-rata pertemuan di kelas itu seminggu 2 kali itu
3 atau 4 jam in total, berarti itu tadi yang non tatap mukanya, sisa dari 1,5 jam tadi itu menjadi waktu belajarnya. 4 jam, 24 jam dikali 7, 4 jam gak ada apa-apanya. Tinggal yaitu tadi, bagi-bagi waktu aja. Dan sekali lagi prinsip online course itu self-discipline dan juga independensi. Jadi memang benar-benar kita harus punya motivasi tinggi. Nah, yang berikutnya inilah yang kemudian akan membantu kita boosting motivasi kita, yaitu apa yang dilakukan sesudah mulai online classes. Yang tadi itu kan yang kita perlu ketahui untuk mulai belajar supaya kita punya starting point. Berikutnya ngapain sih? Oke. Baik. Time's flying so fast, but I'm trying to get all things all done. Oke, berikutnya adalah satu prinsip penting, self-assessment. Self-assessment bisa dilakukan oleh penyelenggara, bisa oleh diri sendiri. Tapi saya sangat menyarankan untuk selalu melakukan self-assessment individually. Jangan tunggu guru untuk ngasih self-assessment atau self-evaluation, tapi juga sendiri. Kita bisa melakukan self-assessment itu setiap minggu, atau bahkan mungkin setiap selesai melakukan praktis, kalau misalnya offline, melakukan reading practice misalnya. Ya, kita bisa melakukan self-assessment ini dengan berbagai cara. Ini adalah yang saya tampilkan di layar adalah pertanyaan open questions yang bebas untuk dijawab sesuai dan kapanpun tidak karena dia tidak terlalu spesifik mengarah ke target atau plan yang seperti tadi kita lihat sebelumnya. Jadi cukup berpikir, oke, kelemahan saya di listening, oke, what went well for me with listening? Oh, biasanya pertama kali mendengar recording itu saya cuma bisa paham 60%. Sesudah latihan 2 minggu ini, saya sekarang bisa paham 70% pada saat saya mendengar pertama kali. That's an achievement. Cuma 10%, that's an achievement. Tulis, ya. What do I feel more confident about now? Sekarang saya lebih confident apa? Oh, intonasi saya lebih baik, jadi saya lebih percaya diri dengan speaking saya. Tuliskan. Self-assessment ini tidak saja berguna untuk mengukur pencapaian kita atau kemajuan kita. Tetapi secara psikologis, self-assessment membantu mengkonsolidasi motivasi. Setiap kita merasakan bahwa kita kemudian telah mencapai sesuatu, itu kemudian apa yang kita rasakan? We feel good about ourselves, kan? Nah, ini kemudian yang akan memboost kembali motivasi kita. Karena online itu, karena independensinya tinggi, kita jadi suka cepat malas, kita banyak procrastinating. Ini kemudian bisa membantu kita untuk kembali on track. Ini bisa membantu kita, wow, saya mencapai sesuatu, oke, what's next? Ya, what's next? Nah, buat para guru, ini is a very good practice. Praktisi ISL sekarang sangat menyarankan untuk memasukkan reflection di dalam sesudah lesson. Jika murid Anda, anak-anak, cukup dengan smiley faces, not smiley faces, it's okay. Kalau misalnya murid Anda lebih dewasa, bisa dengan sentences. Saya akan memperlihatkan contoh self-assessment dari course book yang kami pakai untuk academic English. Ini materi academic English. Materinya cukup berat, cukup dense, tapi untuk self-assessment-nya cukup simple saja dengan can-do statement. Dan kemudian di tik-tik-tik, ya. Ini bisa Anda buat untuk murid Anda jika Anda pengajar. Kalau misalnya bukan pengajar, tapi self-assessing diri sendiri, ini cukup tuliskan saja.
di jurnal Anda atau di mana saja, atau sesudah Anda mempelajari sesuatu, sesudah Anda menyelesaikan satu tes, misalnya ikut kelas IELTS, biasanya problemnya di menjawab multiple choice. Setiap ada soal multiple choice pasti salah semua. Ya kan? Sesudah latihan, fokus di soal multiple choice, kemudian sekarang jawabannya bisa benar semua. Self-assess diri Anda. Tulis, I can now answer all multiple choice questions. It feels so good, pasti pada saat menulis itu. Kalau misalnya memang ada yang memang belum improve, kemudian jangan jadikan itu sebagai alasan untuk berkecil hati. Salah satu prinsip self-assessment itu harus jujur. Jadi jujur juga. Tuliskan apa yang belum improve. Tapi kemudian lanjutkan dengan what can I do? Ya, what can I do? Pikirkan apa yang harus dilakukan. Pertanyaan ini nanti disampaikan ke gurunya atau mungkin tanya ke teman. Harus gimana lagi ya, gitu ya. Kita belajar nggak bisa sendirian. Walaupun independensi di online learning itu tinggi, tapi kita tetap tidak bisa belajar sendirian, kita butuh feedback dari orang lain. Feedback itu juga adalah sumber untuk self-assessment, sumber untuk kita boosting motivasi kita yang suka turun kalau belajar online. Feedback itu bisa dari siapa? Itu bisa dari teman dan bisa dari guru. Saya mau sedikit cerita aja tentang apa yang saya tampilkan di layar ini. Ini adalah self-assessment dari murid saya yang tadi saya perlihatkan VEPT scores-nya. Dia dia kirim ini ke saya, ini saya feedback balik. Beberapa saya bilang sudah on point, betul, kamu sekarang sudah using poin nomor 1 adalah using reporting verbs dengan grammatical accuracy yang lebih baik. Itu bagian dari plan dia untuk pakai grammar yang lebih baik atau lebih advance. Reporting verbs itu adalah salah satu grammatical point untuk kelas yang cukup advance. Dan ketika dia tik 5, saya bilang I agree. Reporting verbs kamu akurat secara gramatikal. Itu 5. Tapi saya bilang I disagree with number 8. Saya bilang nomor 8 itu saya nggak setuju. Kenapa? Karena saya pikir kamu bisa harusnya naruh di 4. Ya, dia fluensinya sudah bagus. Saya bilang cuman intonasinya saja kayak dengar robot. Lebih karena L1-nya dia pengaruh dari language mother tongue-nya dia, bahasa ibunya dia. Tapi itu sudah lebih baik dari presentasi pertama dia di awal course. Mungkin saya bisa kasih 2 untuk presentasi dia yang pertama di awal course yang merupakan diagnostic presentation. Tapi di akhirnya sesudah 5 minggu itu saya bilang kamu udah ada kemajuan, lebih fluent, lebih jelas pengucapannya, cuma intonasinya aja, saya bilang gitu. Jadi harusnya bisa 4. Dan itu membuat dia senang dan dia membuat dia lebih termotivasi. Ini juga sesuatu yang bisa mungkin dipraktekkan oleh para guru untuk boosting motivasi siswa. Karena saya tahu challenge untuk kemudian challenge di online teaching salah satunya adalah menjaga motivasi siswa untuk tetap tinggi. Nah, saya mau bicara sedikit tentang feedback dan pentingnya feedback. Negative feedback is a positive thing. Seperti saya sampaikan tadi, feedback bisa dari teman dan guru. Mau dapat positif atau negative feedback, pertanyaannya adalah untuk keduanya, what I can do better. Jadi, ini penyakit orang Asia yang saya menurut pengalaman saya, selalu kalau misalnya one-on-one feedback itu yang dinaikin itu yang sedih-sedihnya dulu, yang dinaikin itu yang jeleknya dulu. Saya belum bisa ini, saya belum bisa itu.
Tapi kalau saya berhadapan, tapi pengalaman saya belajar dengan tutor saya yang bukan orang Indonesia, yang dari Amerika, dari Inggris, kalau ngasih feedback saya itu suka marah. Kenapa kamu, karena saya orang Asia, karena kenapa kamu selalu ngangkat yang negatif-negatifnya? You've done good things, ini. Oh iya juga. Dan saya melihat hal yang sama di murid-murid saya yang orang Asia, ketika self-assess itu pasti ketika saya ajak ngobrol itu, kamu perasaannya gimana? Mana yang sekarang? Wah, saya masih nggak bisa ini, masih nggak bisa itu. Padahal saya sudah melihat banyak sekali perkembangan di mereka. Jadi tadi Pak, bagi para guru, mungkin kita bisa membalik untuk bisa boosting motivasi mereka, untuk memberikan mereka positive affirmation dulu sebelum pointing out, oke, tapi ini harus gini ya, gitu. Jadi it's good but ya, it's good but. Nah, bagi Anda yang saat ini sedang belajar secara online, make sure semua feedback itu disimpan. Salah satu saran saya adalah untuk merekam feedback. Feedback itu it's very useful kalau direkam ya. Kemudian sesudah dapat feedback itu jangan cuma selesai jadi feedback, tindak lanjuti. Positif or negatif, tindak lanjuti. Nah, satu hal juga yang penting dan prinsip penting itu adalah kemudian bertanya. Mempertanyakan feedback dari guru juga itu bagus. Itu bagus sekali. Jadi banyak sekali siswa yang enggan bertanya. Tadi saya juga melihat ada salah satu partisipan di sini di grup chat mengatakan nggak ngerti gimana caranya, harus mau bertanya. Ya, secara prinsip sebagai seorang online teacher, kalau sudah mau jadi online teacher itu harus mau ditanya, harus mau diganggu. Seperti tadi ada partisipan, salah satu rekan di grup chat mengatakan banyak sekali gangguan jaringan. Itu yang kemudian menyebabkan miskomunikasi. Beberapa di antara partisipan juga menuliskan tentang masalah komunikasi. Jadi jangan bertanya, malu bertanya nanti tersesat di dunia online. Jadi ayo bertanya. Hanya memang demi efektivitas waktu juga, karena guru juga banyak kerjaan dan juga untuk supaya tidak terjadi komunikasi yang, karena komunikasinya kan asynchronous, kita pakai text messaging kan, kita nggak face to face bertanya, kecuali kalau misalnya nanyanya di kelas tatap muka. Tapi banyak yang saya rasakan komunikasi dan pertanyaan itu justru banyaknya adalah offline lewat text messages. Karena itu tadi masalah teknologi, delayed communication, jaringan dan lain sebagainya. Akhirnya kemudian pertanyaan mau bertanya jadi susah. Jadi ada triknya nih kalau untuk bertanya. Ini buat buat Anda para partisipan hari ini yang sedang melakukan studi online atau yang sedang berminat melakukan studi online. Ini kalau mau ditanya, ini ada triknya, yaitu ini harus jelas, spesifik, dan terarah. Coba kita lihat pertanyaan ini. Kita bandingkan. Ini pertanyaan dari salah satu murid saya. Gini, I don't understand task 2. Kalau Anda dikasih pertanyaan ini pasti, ya. Which part? What did you? Why don't you? Which part of the task that you don't understand? Itu adalah pertanyaan balik saya. Ini kemudian menghambat dan kemudian waktu juga kemudian jadinya bolak-balik bertanya. Sementara saya menjawab dia itu mungkin 1 jam kemudian karena saya masih melakukan hal yang lain. Tapi bandingkan dengan pertanyaannya. Gini, I don't understand task 2. Are we meant to talk about the terms only or their pairs as well? Karena ini tugasnya adalah mereka harus menulis 250 kata tentang terminologi. Ya, terminologi. Di situ ada pasangan terminologi yang harus pasangan dari terminologi atau satu terminologi yang hampir sama
yang harus kemudian dia tanyakan itu dua-duanya harus dijelaskan atau cukup salah satu aja, ya. So intermittent change and continual change itu kan adalah pasangannya dari apa namanya istilah change ini. Ada dua jenis perubahan, intermittent dan continual. Yang mana sebetulnya dua-duanya itu salah satu-satunya yang harus dijelaskan di writing itu. Bayangkan kalau pertanyaan pertama yang saya dapat itu saya jadi berbalas pantun lagi. Mungkin dia baru jawab lagi 1 jam kemudian, baru baca text message saya 1 jam kemudian, baru kemudian saya bisa jawab lagi 1 jam kemudian lagi. Tapi jika pertanyaannya terarah, jelas dan spesifik, saya bisa segera menjawab. Oke, explain both. Jelaskan kedua-duanya. Ya, jelaskan kedua-duanya. Selesai. Ya, selesai. Mungkin hanya butuh kalau misalnya dia jawab dia kirim text message-nya jam 4, saya baru baca jam 4.30, selesai. Tapi kalau misalnya dia kirim pertanyaan yang pertama cuman gini, I don't understand task 2, dia kirim jam 4, saya baca jam 4.30, dia baru baca lagi jam 5, saya baru balas jam 5.30. Betapa waktu terbuang hanya untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi pastikan saat bertanya itu jelas, ya. Nah, ini hanyalah contoh pertanyaan dari siswa saya yang ingin saya perlihatkan. Yang satu saya senang karena dia ngasih contoh sentence. Jadi jelas saya lihat dari sampel model sentence yang dia kirim ke saya, ini saya nggak ngerti ini. Oh, saya tahu segera masalahnya apa. Jadi komunikasi kita singkat sekali. Yang kedua adalah yang di sebelah kanan adalah pertanyaan mengenai feedback yang saya berikan. Jadi saya kasih feedback, kemudian dia nanya lagi. This is very good. Jangan berhenti di feedback. Kalau nggak ada yang nggak ngerti, tanya lagi. Dan pada akhirnya dia bisa menghasilkan, karena ini dia bertanya tentang writing, dia harus nulis summary, dia menghasilkan writing yang sangat bagus. Karena nanya lagi. Like it or not, dalam dunia pandemi ini banyak komunikasi face-to-face yang terhambat. Jadi mau tidak mau kita sebagai guru, bagi Anda yang saat ini guru sedang mengajar, nanya di luar kelas mau tidak mau harus dihadapi. Tapi kemudian kita memang harus punya ground rule buat Anda, para siswa, be sensitive, a gentle reminder. Ada orang yang suka text message, tidak suka voice message, ya. Jadi kalau tanya, is it okay to text you? Is it okay for me to voice message you? Ya, or would you like me to email? Mungkin dia lebih suka email. Preference-nya apa? Juga tanyakan pada guru Anda, kapan yang waktu tepat untuk mengirim pertanyaan. Weekend nggak apa-apa, kalau saya nanya di atas jam 9 malam, kalau misalnya working day sampai jam berapa. Ini untuk supaya tidak ada saling kemudian nyalahin, katanya boleh nanya tapi nggak dijawab-jawab gitu ya. Jadi saling memahami juga bahwa guru juga manusia, bukan kresek, punya hidup. Jadi mereka juga tidak selalu bisa segera menjawab. Ini mengenai pertanyaan. Jadi please do not hesitate to ask. There's no such thing as stupid questions. Tapi kalau pertanyaan mengesalkan, hai para calon siswa, kalau pertanyaan mengesalkan ada kadang-kadang ya. Pertanyaan mengesalkan itu macam ini. Miss, PR buat besok apa? That's an annoying question ya. Kamu di mana aja selama di kelas ya. Oke. That's about questions. Nah, poin berikutnya adalah mengenai perangkat. Oke, saya berpacu dengan melodi ini dengan waktu. Oke, ini yang akan saya berikan ini adalah practice atau best practices yang mungkin bagi Anda para guru bisa diterapkan, para siswa Anda, bagi Anda sekarang yang sedang belajar, mungkin bisa mulai diterapkan untuk diri sendiri. Bahkan saya berpikir sudah banyak dari Anda yang mungkin sudah melakukan ini. Jadi buat Anda ini mungkin sebagai reminder aja, refreshment aja. Saya menyebutnya antara aku, perangkatku, dan online courseku.
di dunia yang serba digital ini, yang serba virtual ini, sekarang kita sangat intim kan dengan gadget. Ini teman tidur, ini saya bawa tidur. Anda juga pasti bawa handphone ya, bawa cellphone ke tempat tidur. Saat Anda melakukan online course, pasti akan menjadi lebih intim lagi dengan gadget Anda. Kalau misalnya biasanya cuma bawa handphone, saya pastikan Anda pasti bawa laptop juga ke tempat tidur. Baik. Tapi that's the beauty of online learning, saya pikir, karena segala sesuatunya kemudian menjadi menjadi within reach, dan segala sesuatu itu hanya dalam satu perangkat. Kalau bisa malah saran saya, pusatkan segala sesuatu itu pada satu perangkat. Mungkin laptop Anda adalah main workstation, telepon itu hanya kalau misalnya ada apa-apa, atau tablet itu hanya kalau ada apa-apa, misalnya laptopnya rusak. The beauty of online learning, terutama bahasa Inggris, yang menggunakan platform online learning yang memang sudah established, nggak perlu kemana-mana lagi, semuanya ada di sini, ada di laptop. Jadi maksimalkan laptop kita, lebih intim lagi. Ceritakan rahasia online course Anda, simpan di hard drive-nya. Baik. Saya mau skip ini karena kita tidak ada waktu. Baik, ini adalah saran pertama. Saat belajar Zoom, lakukan ini, gunakan split screen. Setengah kelas Zoom, setengah browser tab. Selalu usahakan selalu online dictionary Anda terbuka. Ya, jadi setiap dibutuhkan dia ada di sana. Silakan mau pakai online dictionary apa, ya terserah. Saya pribadi menggunakan Cambridge, ya. Kalau punya ada grammar website yang bisa segera diakses, biarkan juga terbuka di browser Anda, di tab-nya. Search engine, kadang-kadang tengah-tengah diskusi kita harus Google something, biarkan dia terbuka, supaya segala sesuatunya within reach, ya. Berikutnya adalah screenshot. Saya pikir sudah banyak dari Anda mungkin yang sudah melakukan ini, tapi bagi para pengajar mungkin ini bisa dijadikan sesuatu yang membantu online learning mereka. Screenshot untuk merekam catatan yang ditulis guru di whiteboard. Kalau Anda familiar dengan Zoom, itu ada fitur whiteboard. Di situ biasanya kalau saya pribadi di situ saya ngajarin grammar pakai whiteboard. Itu saya menjelaskan meaning, form dan lain sebagainya di whiteboard, contoh kalimat sebagainya di whiteboard. Brainstorm juga saya suka lakukan di whiteboard, itu untuk misalnya untuk pre-writing activities, brainstorm untuk writing activities. Itu kalau Anda siswa, daripada disalin lagi gitu ya, screenshot, selesai. Kemudian screenshot ini juga bisa dilakukan untuk worksheet. Kalau misalnya ada worksheet yang dibahas bersama-sama on screen, kemudian guru menaruh jawabannya, again, screenshot. Aktivitas rekam-rekam harus diaktifkan. Bisa pakai handphone Anda. Kalau misalnya laptopnya punya fasilitas untuk recording, pergunakan. Apa yang direkam? Speaking activities. Kenapa? Balik lagi ke self-assessment tadi. Anda perlu materi untuk self-assessment. Ya. Untuk tahu kemajuan Anda di mana. Untuk boosting motivasi Anda. Dengan merekam speaking activities, sesudah selesai, dengarkan. Apakah saya sudah pakai kalau memang targetnya adalah advanced vocabulary dipakai di speaking, berapa advanced vocabulary yang saya pakai pada saat speaking tadi? Grammar saya gimana? Pronunciation gimana? Nah, salah satu yang sangat disarankan untuk banyak dilakukan untuk online teaching adalah one-on-one feedback. Untuk checking understanding. Saya paham kalau kelasnya besar, itu cukup sulit. Jadi mungkin lebih ke kelas feedback. Tapi sempatkan secara berkala, mungkin satu persatu, kalau punya kelas 10 orang itu sehari ini 2 orang, besok 2 orang, besok 3 orang, untuk melakukan one-on-one feedback cukup 5-10 menit lagi. Kadang-kadang hanya menanyakan how are you feeling untuk meningkatkan motivasi, atau juga bagian mana yang nggak ngerti. Kemudian
minta diklarifikasi. Fokus pada feedbacknya pada area of development uniquely of that students. Kemudian be organized, simpan semua folder di materi online, terutama feedback semuanya. Selalu direvisit, lihat lagi, karena ini juga untuk motivasi. Senang rasanya, oh waktu saya pertama kali diagnostic writing saya begini, sekarang sesudah 4 minggu, ternyata kemudian writing saya sudah lebih baik. It feels good. Ya, it feels really good. Itu bisa membantu motivasi. Feedback juga untuk ngecek kembali target Anda, apakah ada on track atau tidak. Dan ini juga penting, remote storage, pergunakan Google Drive untuk menyimpan materi online course Anda. Materi online course Anda, just in case laptopnya kemudian tiba-tiba something happens, kita bisa pindah ke gadget orang lain dulu, karena materi kita semuanya ada di Google Drive. Oke, ini hanya contoh saja dari ini saya screenshot dari apa yang dikerjakan siswa saya. Saya punya 4 siswa ini, Ding Shui, Edison, Peter dan Kayla, semua murid saya di Cina. Ini adalah jawaban mereka. Ini adalah screenshot dari jawaban yang mereka taruh di screen, yang saat itu tugasnya adalah menganalisis paragraf. Ya, model body paragraf untuk esai yang harus mereka bikin. Mereka mengidentifikasi features-featuresnya. Ini kemudian karena tidak semua punya screenshot, Peter itu pakai handphone, jadi saya kirim ini ke dia untuk kemudian jadi model pada saat dia menulis esai. Oke, ini harus saya skip. Setelah waktu belajar selesai, jangan matikan perangkatmu. Banyak sekali di luar sana website, apps, ataupun program-program lah ya, yang bisa kita lakukan untuk membantu kita developing skills kita. Ini adalah beberapa di antaranya. Sayang sekali saya tidak punya waktu untuk melihat satu-satu, tapi ini worth checking out, ya, worth checking out. Saya suka BBC dan Learning English VOA karena ada level-levelnya, ya. Bagi para guru ini bisa dijadikan extra activities mereka di luar kelas. Juga bisa jadi bahan mereka karena kalau VOA itu bisa di-download, bisa di-transkrip dan tidak ada masalah copyrights. Jadi jangan khawatir. Kalau BBC ada masalah copyrights, ya. Kemudian listening, saya suka yang baru saya temukan ini adalah Teacher Luke, ya. Dia seorang guru bahasa Inggris dari Inggris, tapi juga dia stand up comedian. Banyak sekali materi untuk learning development, skills development yang dia jadikan bahan di podcast. TEDx mungkin sebagian besar dari Anda sudah tahu. BreakingEnglish.com saya suka karena dia ada levelnya, dan ini baik untuk reading dan listening activities. Read theory juga cukup bagus untuk grammar. Dan ini yang cukup menarik adalah write dan improve untuk writing. Jadi kalau misalnya butuh feedback writing, bisa pakai write dan improve. Ini punya Cambridge. So this is the time for you untuk coba screenshot. Nanti coba di-visit ya site-site ini, dilihat mungkin dicoba. Ini bisa jadi ekstra untuk kita. Oke. Terima kasih. Oke. Kita memiliki keterbatasan waktu, mungkin kita ya, ini saya sebentar lagi. Ya? Saya sebentar lagi saya mau recap. Mohon maaf karena ini agak terlalu panjang. Jadi let's recap. Ada 5 prinsip tadi yang saya bilang yang kita pertimbangkan atau menjadi consideration kita pada saat untuk melakukan online classes atau mungkin para guru yang sedang mengajar saat ini. Pertama adalah mengenai kebutuhan kita. We should know about this. If you're a teacher, it's a good idea to really know your students' need.
you need to have a study plan and target. Kemudian saat belajar selalu lakukan self-assess atau self-evaluate, aktif bertanya, dan perangkatnya dimaksimalkan ya untuk kemudian bisa membantu belajarnya lebih efektif. Satu perangkat untuk semua itu bagus ya, karena prinsip belajar online itu kan fleksibel dan di mana saja. If you can maximize your gadget in one gadget, bisa belajar di mana dan kapan saja. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, agak kepanjangan. Saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Oke, thank you so much Miss Gini. Mungkin dari partisipan ada yang ingin bertanya, silahkan langsung nyalakan video dan juga unmute. Dan ini ada pertanyaan Miss Gini dari Baik, sebentar. Ibu. Saya tutup dulu ya. Saya stop dulu screen sharing. Silakan jika ada pertanyaan. Oke. Ini dari Ibu Lilis ini terkait tadi membahas soal kelas tatap muka. Jadi pertanyaannya itu yang dimaksud kelas tatap muka itu seperti apa? Karena yang kita selenggarakan ini adalah virtual atau online class. Baik, kelas tatap muka itu ada yang in person, ada yang online. Jadi walaupun jadi kelas tatap muka di sini siswa dan guru ada dalam satu kelas tapi online. Ya, itu masih masuk dalam kategori tatap muka. Tapi tidak in person. Ya, tidak in person. Jadi yang synchronous tadi masuk ke dalam kelas tatap muka tapi tidak in person. Kelasnya online. Ada guru, ada siswa. Baik, ada pertanyaan selanjutnya? Oke, selanjutnya dari Ibu Mastina ya. Beliau ini pengajar di Banjarmasin ya, Ibu Mastina ya? Ya, tapi saya sudah dapat jawaban dari Ibu Gini tadi. Maaf, saya sudah dapat jawaban ketika Ibu Gini menjelaskan tentang bahwa saya harus tahu menggunakan perangkat saya online. Terus ada online dictionary, pergunakan fitur script, rekam speaking, rekam one-on-one, itu adalah sesuatu yang baru buat saya hari ini. Terima kasih Bu Gini sudah terjawab tadi pertanyaannya Bu lewat pembahasan Ibu tadi. Terima kasih Ibu, senang sekali bisa membantu. Iya, makasih. Oke, mungkin yang lain kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan untuk tanya di chat box atau bisa langsung tanya melalui video. Tasim, kalau misalnya pertanyaan Tasim, ya? Tasim, jika memang banyak pertanyaan ya Tasim, mohon maaf sebentar. Kalau banyak pertanyaannya, mungkin bisa di-poll, dikirim ke saya nanti coba jawab secara pribadi. Oke. Masih ada pertanyaan untuk saat ini? Untuk saat ini belum. Ya, saat ini belum ada pertanyaan lagi. Belum. Baik, untuk para partisipan, kalau misalnya ada pertanyaan yang memang ingin ditanyakan berkaitan dengan sesi kita hari ini, silakan nanti Tasim bisa share email saya. Oke. Oke, nanti bisa saya coba jawab. Oke. Tidak ada pertanyaan dari teman-teman juga semuanya? untuk para guru juga hari ini yang ada di kelas ini, jika memang ada pertanyaan berkaitan dengan pengajaran, silakan. Saya sangat menyambut. Ada yang ingin bertanya? Astagfirullahaladzim. Oke. Maaf lah. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan dari partisipan, kita langsung beranjak ke Mbak Loli dulu ya, akan mengenalkan sedikit informasi mengenai program. Mungkin tadi Miss Gini sempat bahas soal kelas online dan juga kelas tatap muka ya. Mungkin Mbak Loli nanti akan inform kelas online yang saat ini akan atau sedang berjalan di UIG English. Silakan Mbak Loli. Mbak Loli bisa di-unmute dulu. Halo, salam kenal semuanya. Saya Loli dari UIG English. Saya akan menginformasikan program apa saja di UIG English.
Kelihatan nggak ya screen-nya? Kelihatan, bisa diperbesar Mbak Loli. Oke. Nanti jika ada pertanyaan mungkin bisa di chat box ya. Atau misalnya bisa ditanyakan langsung setelah saya menjelaskan program UIG English ya. UIG English sendiri ini adalah partnership dengan UTS Insert yang mana kurikulum dan pengajarnya standar dari UTS Insert. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Miss Gini ya untuk assessment test. Jadi sebelum join atau bergabung di kelas UIG English, syaratnya yaitu melakukan assessment test atau yang sudah pernah tes IELTS atau TOEFL itu tidak perlu. Tapi dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, misalnya 1 tahun gitu. Ini untuk skornya tadi sudah ditampilkan oleh Miss Gini, ini salah satu contohnya ya. Nanti setelah placement test atau assessment test di UIG English dengan menggunakan VPT yaitu Person English Placement Test, ini dikeluarkan langsung dari Australia. Jadi hasilnya itu akan saya kirimkan seperti ini, dan nanti saya akan bantu menjelaskan kenapa 57 itu ada di level mana atau setara dengan IELTS atau TOEFL berapa. Jadi kelihatan ya setelah tes yang belum pernah tahu level bahasa Inggrisnya itu bisa tes dengan version tes ini gitu. Nah, dikarenakan kami mengadakan webinar ini, mungkin yang ikut dan tertarik untuk program UIG English akan kami undang untuk free assessment test. Untuk assessment test sendiri ini sebenarnya dikenakan biaya 200.000, tapi dikarenakan kita mengadakan ini webinar, jadi kami akan mengundang untuk free assessment test seperti itu ya. Nah, program kami sendiri ini di saat pandemi ini virtual ya, jadi masih by Zoom. Tidak ada face to face kecuali mungkin ada yang mau private class, mungkin bisa dipertimbangkan seperti itu. Nah, di UIG English itu ada program, ini program unggulan kami ya, Academic English, yang mana mungkin bisa dilihat di website kami, nanti akan bisa dilihat di studyenglishindonesia.com. Itu akademik itu seperti apa, program dari UTS, dari partner kami yaitu UTS Insert Australia. Atau sama seperti program ELICOS yang ada di Australia. Programnya sama, cuman hanya namanya saja yang berbeda ya. Nama lembaganya atau kami UIG English, di Cina tadi EIC seperti itu ya. Programnya sama yang kami tawarkan. Nah, keunggulan akademik English ini bisa membantu siswa untuk menyiapkan, mengembangkan diri untuk persiapan buat keluar negeri atau belajar atau kuliah atau kerja ke luar negeri. Bagi yang nilai IELTS-nya masih ragu atau belum sesuai standar yang dibutuhkan atau target yang dibutuhkan, boleh mengambil akademik English ini. Tapi akademik English ini terdiri dari level 1 sampai level 6. Ini level-levelnya ya, ini. AE itu akademik English ya, ada di level 1 sampai level 6. Level 6 itu tidak kami terangkan di sini karena itu khusus untuk PhD gitu. Jadi yang AE6 itu for research ya. Gitu. Nah, ini salah satu unggulan lagi, akademik English itu bisa direct langsung ke 60 university di luar negeri tanpa IELTS. Jadi ada university yang bekerja sama dengan kami atau yang menerima sertifikat UTS Insert dalam program akademik English ini tanpa IELTS gitu. Jadi kalau misalnya Anda sudah melakukan tes IELTS berkali-kali dan masih kurang dalam biasanya itu writing ya. Nah, itu bisa ambil program akademik English ini gitu. Tapi ada syaratnya yaitu misalnya jadi ada lulus tidak lulusnya ya, seperti IELTS seperti absensi minimal 80% dan melakukan dan mengerjakan tugas-tugas dari program akademik English ini gitu. Selanjutnya kita ada program IELTS preparation. Ini saya tampilkan e-flyer kami di bulan Agustus ya. Syarat di IELTS preparation kita ini kurikulum udah pasti dari UTS Insert, bukunya udah pasti nanti akan dikirimkan jika join kelas kami, itu kita berikan hard booknya ya, jadi akan dikirimkan langsung ke alamat rumah calon student kita, dan juga pengajarnya minimal berstandar atau bertaraf internasional atau CELTA, yaitu sertifikat pengajar yang diakui di luar negeri, seperti itu ya.
Nah, program IELTS kita sendiri ini ada syaratnya untuk masuk di IELTS Preparation. Karena, kenapa ada syaratnya? Syarat IELTS ya, minimal untuk yang 48 jam ini syaratnya IELTS 5.0 ke atas. Kenapa? Karena rata-rata orang yang mau mengambil IELTS itu kan untuk studi atau bekerja ke luar negeri ya. Syaratnya itu untuk studi atau keluar, itu pasti minimal 5.0 untuk foundation biasanya ya. Atau kerja aja 5.5 IELTS-nya yang dibutuhkan. Jadi, karena ini hanya preparation, jadi kita minimal standar untuk ikut kelas ini yaitu di IELTS 5.0 ke atas. Di bawah itu tidak bisa, tapi ada program yang 100 jam untuk yang IELTS-nya di bawah 5.0. Nah, ada lagi program English for Professional. Biasanya ini yang mengambil, itu yang butuh, dia tuh bahasa Inggrisnya atau IELTS, atau standar IELTS atau TOEFL-nya itu sudah di atas rata-rata ya, misalnya 5.0 ke atas. Nah, itu biasanya, dan juga tujuannya itu untuk bekerja. Biasanya itu dalam bekerja itu dibutuhkan untuk presentasi atau menulis email dengan menggunakan bahasa formal atau bisnis ya seperti itu dapat mengambil program English for Professional. Ini kita ada 2 levelnya, level 1 dan level 2. Itu temanya berbeda-beda ya. Gitu. Nah, ini salah satu contoh untuk kita buka di bulan Agustus ya, gitu. Nah, nanti jika ada pertanyaan di akhir ya. Selanjutnya, academic writing. Academic writing ini penjabaran dari program academic English kita. Di dalam academic English itu sudah ada writing, speaking, reading, dan listening. Nah, kenapa kita split lagi menjadi academic writing? Biasanya ada orang yang udah IELTS test berkali-kali, overall-nya sama. Sudah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh university, misalnya IELTS 6.0, tetapi ternyata writing-nya itu masih kurang, yaitu misalnya masih 5.5, sedangkan yang dibutuhkan harus 6.0. Itu seperti misalnya syarat untuk diploma ya, luar negeri biasanya seperti itu. Nah, itu dia tidak punya waktu, boleh mengambil academic writing jika tidak ada waktu untuk mengambil academic English kita gitu. Karena program academic English itu programnya ada yang 10 minggu atau yang 6 bulan. Untuk rinciannya nanti bisa ditanyakan pribadi ke nomor UIG English ya. Nanti nomornya akan saya berikan di akhir sesi ini. Oke. Ya, mungkin teman-teman bisa di-capture ya, kalau misalkan ingin bertanya mengenai program lebih detail, bisa email atau bisa telepon di nomor yang tertera di layar masing-masing. Dan Miss Gini, ini ada satu pertanyaan. Kita langsung beralih ke pertanyaan ya Mbak Loli dan juga Miss Gini. Kalau tadi pertanyaan dari teacher, sekarang kita ke students nih Miss Gini. Jadi bagi para mahasiswa, ini apakah ada hal-hal yang harus dilakukan? Karena mahasiswa itu pasti padat sekali untuk agendanya, banyak sekali activities. Nah, ini untuk bisa mempertahankan atau meningkatkan skill bahasa Inggris itu seperti apa, Mas Gini? Miss Gini, halo? Halo? Oke, sepertinya kita masih menunggu Miss Gini untuk on kembali. Oke. Teman-teman, sepertinya Miss Gini sedang ada kendala teknis. Jadi untuk teman-teman di sini yang tadi menanyakan apakah akan dapat sertifikat, nanti tim kita akan mengirimkan sertifikat ke email masing-masing. Lalu untuk materinya nanti akan kita sampaikan ke Miss Gini ketika sudah on kembali ya. Dan untuk teman-teman nanti Mbak Loli atau Bima nanti akan menghubungi teman-teman yang mengikuti webinar hari ini untuk kita jadwalkan VPT, dan itu gratis.
nanti bisa diatur jadwalnya. Jadi kita akan beri jangka waktu 1 minggu ke depan untuk teman-teman mengatur VPT testnya. Oke. Miss Gini, apakah sudah on Miss Gini? Oke. Halo Miss Gini. Oke, sambil menunggu Miss Gini, apa mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan? Mungkin bisa, kalau misalkan ingin ada pertanyaan atau something, nanti akan kita email, alamat email dari Miss Gini. Terima kasih sekali lagi teman-teman untuk hari ini. Sepertinya Miss Gini nanti akan menjawab pertanyaan yang belum terjawab di sesi kali ini. Sekali lagi terima kasih, dan mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya bisa tetap stay. Nanti tim kita, Loli dan juga Bima akan menjawab pertanyaannya. Tapi bagi teman-teman yang tidak ada pertanyaan, boleh untuk meninggalkan Zoom kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatan dan waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.